Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Amma ba'd. الحمد لله ثم الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. فيا أحباب الله وأحباب رسول الله صلى الله عليه وسلم، أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله فقد فاز المتقون ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. كما قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Kita bersyukur pagi hari ini kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala bisa berkumpul kembali untuk melanjutkan aktivitas kita, rutinitas kita terhadap kitab yang ada di depan layar kita semua, yaitu kitab yang berjudul Kaifa Tutqinu An-Nahwa, karya dari Asy-Syaikh Ahmad Iskandar hafizahullah tabaraka wa ta'ala. Bagaimana kita menyelami seluk-beluk dari ilmu nahwu maupun terkait pengi'rabannya. Kita telah menyelesaikan bab tentang mafa'il, membahas seluruh maf'ulat dari mulai maf'ul bih, maf'ul fih, maf'ul ma'ah, maf'ul yajri, maf'ul fih, dan selainnya. Kemudian kita masuk ke isim-isim yang dinasab selain dari maf'ulat, mulai dari hal. Dan kita terhenti di pembahasan setelah hal itu ya, nah atau setelah hal berakhir. Nah sekarang kita masuk yang kedua, yakni al-istisna. Belum itu tentunya tak lupa selawat iring salam terlimpah curah selalu senantiasa kepada suri tauladan kita, uswah hasanah kita, yaitu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, kita lanjutkan materi kita pagi hari ini, yaitu tentang al-istisna. Apa itu istisna? Secara mudahnya, istisna itu adalah perangkat yang ada di dalam tata gramatika bahasa Arab untuk mengecualikan kata sebelum atau mengecualikan kata setelahnya dengan kata sebelum perangkat istisna. Nah, kita lihat definisi yang diberikan oleh penulis di sini, yaitu apa? Ikhrajul ismi al-waqi'i, mengeluarkan isim yang terletak ba'da adatil istisna, setelah perangkat istisna. Min hukmil mustasna minhu, dari hukum mustasna minhu, dari hukum yang dikecualikan darinya. Jadi al-mustasna itu artinya adalah yang dikecualikan, minhu darinya. Contoh di sini ada kalimat hadara at-tullabu illa zaidan. Perhatikan baik-baik. Hadara at-tullabu dia merupakan kalimat yang sudah mufid. Kenapa? Hadara fi'il, at-tullabnya fa'il. Hadara fi'il, at-tullabnya fa'il. Dan kemudian didatangkan perangkat istisna yaitu illa. Illa yang artinya kecuali. Ada isim setelahnya yakni Zaidan, dan Zaidan ini dikeluarkan. Dari apa? Dari tulab. Jadi kan dikatakan sebelum illa adalah hadaratullah, para siswa telah hadir. Nah, ternyata ada satu orang yang tidak hadir. Nah, itu berarti kita keluarkan dia dari kalimat semua orang telah hadir. Maka nanti lafal Zaidan di sini yang kita keluarkan dari hadaratullah itu dia menjadi mustasna yang dikecualikan atau yang dikeluarkan. Dari apa? Mustasna minhu. Mana mustasna minhu? At-tullab. Ya, jadi at-tullab di sini berposisi sebagai mustasna
mustasna minhu. Sedangkan Zaidan sebagai mustasna. Dan hukumnya di sini, kalau modelnya kayak gini ya, maka hukum dari si mustasnanya itu adalah nasab. Makanya Zaid di sini dibaca Zaidan. Fazaidan ini bukan Zidan tapi Zaidan ya. Fazaidan, nah dia adalah tolibun bukan tolabun ya. Nah, tolibun dia adalah satu orang siswa dari apa? Kumpulan para siswa. Walakinnahu akan tetapi dia itu kharaja min hukmil hudur. Keluar dari hukum kehadiran. Karena kan dia nggak hadir, dia dikecualikan. Ya. Nah terkait uslub istisna ini, ya, uslub istisna, gaya bahasa pengecualian, itu terdapat rukun-rukun yang harus kita fahami, bahkan harus kita hafalkan. Arkanu uslubil istisna, rukun-rukun uslub istisna. Paham ya? Yatakawwanu uslubul istisna imin. Uslub istisna itu terdiri atau tersusun dari yang pertama mustasna minhu. Mustasna minhu ini apa? Yang dikecualikan darinya. Dia ada sebelum perangkat istisna, kemudian ada adatul istisna. Adatul istisna adalah perangkat istisna, diantaranya adalah illah ya. Selain illah ada lagi nggak? Ada, nanti kita akan dapati. Dan yang terakhir, yang ketiga adalah al-mustasna, yang dikecualikan. Paham ya? Jadi dia adalah isim yang terletak setelah perangkat istisna. Contohnya hadara at-tullabu ila Zaidan, at-tullabu di sini sebagai mustasna minhu, illa sebagai adatul istisna dan Zaidan menjadi apa? Al-mustasna. Nah, ya. Kita lihat ar-ruknul awal mustasna minhu terlebih dahulu. Qad yakunu madhkuran aw ghairu madhkurin. Nah, terkadang mustasna minhu itu disebutkan atau bisa juga dia tidak disebutkan. Kalau dari contoh yang tadi hadara at-tullabu ila Zaidan, mustasna minhunya disebutkan tidak? Disebut, disebutkan. Makanya di sini perhatikan wal mustasna minhu yu'rabu. Nah, mustasna minhu itu di i'rab bagaimana i'rabnya? Bagaimana hukum i'rab mustasna minhu? Tentu hasaba mauqihi fil kalam, sesuai dengan kedudukannya dia di dalam kalimat. Atulabu di sini dia sebagai mustasna minhu, ya betul. Akan tetapi i'rabnya di rofa. Kenapa? Karena kedudukannya menjadi fa'il untuk hadoro. Yang fa'il itu kita sudah baca dulu itu kan pada babnya tersendiri. Fa'il adalah kedudukan kata yang berirab roh rofa. Nah, ya. Dan domah di sini adalah tanda rofa yang mengikuti bentuk dari tulab yakni jamak taksir. Jamak taksir kan ketika rofa maka tandanya dengan domah gitu. Nah, yang tidak disebutkan contohnya seperti ini, ma hadara illa Zaidun. Nah, ya, ma hadara illa Zaidun. Ada isim nggak setelah sebelum perangkat istisna ilah? Tidak ada, ya. Nah, ya berarti ini kalimatnya nakis. Nakis itu artinya kurang, mahadoroh. Nah, kalau seperti ini berarti dia butuh adanya fa'il. Butuh adanya fa'il. Maka siapa yang nanti mengambil peran fa'il? Ya, mustasna yang terletak setelah illa. Makanya mahadoroh illa Zaidun. Kita bacanya Zaidun nih. Nah, ya, tidak kita baca Zaidan seperti tadi. Karena Zaidun nantinya selain dia menjadi mustasna, dia berposisi sebagai fa'il untuk hadoro. Tidak ada yang hadir kecuali Zaid. Itu terjemah dari kalimat mahadara ila Zaidun. Ar-ruknu asani, rukun yang kedua adalah adatul istisna. Nah, di sini kita akan mengenal apa namanya perangkat-perangkat istisna nih, apa saja selain illah. Wahia ruknun asasiyun la tuhzafu. Nah, ya. Dan dia adalah ruknun, ya, rukun yang sifatnya asasi. La tuhzafu tidak dihapus. Wa anwa'uha kattali dan jenis-jenisnya berikut ini ya. Nah, perangkat. Kenapa dinamakan perangkat? Karena dia nanti ada huruf, ada isim, bahkan ada fiil juga. Nah, ya. Yang pertama yang terkategorikan sebagai huruf, yakni illah. Jadi illah bisa kita katakan huruf istisna. Oke? Nah, ya. Illah di sini dia i'rabnya bagaimana? Nah, i'rabnya illah itu dia harfun mabniun ala sukun karena yang namanya huruf yang mabni. Namanya la mahala lahu minal i'rab. Begitu, teman-teman ya. Yang kedua ada yang isim. Contohnya goir sama siwa. Nah, ini semuanya adalah isim goir siwa suwasawa begitulah. Namanya siwa suwasawa. Ada tiga antar siwa suwasawa. Goir juga. Nah, dia isim nih. Nah, bagaimana nanti hukum i'rab isim istisna ghair siwa suwasawa?
dia nanti di i'rab sesuai dengan siyaqil kalam, konteks dia di dalam kalimat itu bagaimana. Nah, kalau kita sudah paham bagaimana kedudukan atau i'rabnya mustasna dengan ilah, maka kita akan gampang nantinya menentukan i'rab dari ghair siwa sawa. Karena hukum i'rab ghair siwa sawa itu sama seperti dengan mustasna dengan ilah, ya, sama seperti apa? I'rabnya mustasna dengan ilah, gitu ya. Yang ketiga ada fiil. Nah, fiil istisna yaitu ma'ada dan makhala, bukan makhila ya, tapi makhala. Nah, memang ada makhala, begitu. Nah, untuk ma'ada makhala ini, dia bisa juga di-i'rab sebagai huruf, ya, huruf jer begitu. Bisa dia di-i'rab sebagai huruf jer. Kalau dia di-i'rab sebagai huruf jer, ma'ada dan makhala ini, nah ya, maka ada lagi hasya sebetulnya. Nah, maka isim yang terletak setelah dia itu majrur lah. Kalau dia di-i'rab sebagai huruf jar. Kalau dia di-i'rab sebagai fiil, maka isim yang terletak setelah ada khola ini atau hasya nantinya dia mansub begitu sebagai ya maf'ul bih. Nah, ya. Kedudukannya memang sebagai maf'ul bih tapi juga sebagai mustasna juga. Nah, karena ma'ada dan makhola ini termasuk perangkat istisna, perangkat untuk mengecualikan. Maka di sini kita lihat waktu robuma. Nah, untuk ma-nya sendiri, ma-nya itu dia di i'rab sebagai harfun nafiin. Ya, dia huruf yang menafikan. Ma di sini adalah huruf nafi. Tentu kalau yang namanya huruf mabni ya, dia akhiri alif berarti ala sukun. Nah, la mahalla lahu minal i'rab. Huruf. Nah, kalau ada dan khola itu adalah fi'lun madin mabniun alal fathi al muqaddar. Nah, ya. Untuk apa namanya? Ada dan khola. Ada dan khola ini ya, dia bisa dikategorikan sebagai fiil maupun huruf. Nah, kemudian nanti ada khola hasya tanpa ma. Ini ada ketambahan hasya. Nah, ya, ketambahan apa? Hasya. Nah, ini juga bisa dia dikatakan, nah, ya, sebagai apa nantinya? Huruf jar atau fiil. Kalau fiil berarti fiil madi. Seperti tadi yang sudah saya katakan atau singgung sebelumnya, isim yang terletak setelah ada khola ya hasya itu, ya, dia nanti bisa majrur, bisa juga mansub. Nah, kalau mansub berarti ada kholah hasyanya fiil. Kalau majrur berarti ada kholah hasyanya huruf jar. Nah, dia bisa di-i'rab sebagai huruf jar mabni ya la mahala lahu minal i'rab dan bisa di-i'rab sebagai fiil, tentu fiil madi madinya alal fathi. Fathi muqaddar karena diakhiri alif. Rukun yang ketiga adalah mustasna. Mustasna ini kan adalah isim yang terletak setelah perangkat istisna begitu. Wa huwa ruknun asasiyun wa huwa lismul waqi'u ba'da adadil istisna. Dan dia adalah isim yang al-waqi' yang terletak ba'da adatil istisna, setelah perangkat istisna. Nah, perangkat istisna itu berarti ada ilah, ada ghair, ada siwa, siwa di sini nanti ada suwasawa. Kemudian ada ma'ada, makhola dan hasya gitu ya. Untuk hasyanya nggak ada maknya nih. Untuk hasyanya nggak ada maknya. Nah, contohnya perhatikan di sini hadara labu ila Zaidan. Zaidan menjadi mustasna karena terletak setelah perangkat istisna. Atulab menjadi apa? Mustasna minhu. Karena mustasna minhunya disebutkan dan kalimatnya ini tidak diawali penafian, maka mustasnanya nanti dia berirab seperti ini, nasab. Ya, illa Zaidan. Kemudian hadara atulabu ma'ada atau makhala Zaidan. Nah, Zaidan di sini tetap nasab terletak setelah ma'ada dan makhala. Karena ma'ada dan makhala ini nantinya dia dihukumi sebagai apa? Fiil begitu. Ya. Hadara labu. Nah, hadara labu gaira atau siwa Zaidin. Perhatikan baik-baik. Nah, ya kan goir ini kan terkategorikan sebagai isim dan dia mu'rab loh ya, teman-teman. Bisa goiro, bisa goiri, bisa goiru. Nah, namun di sini kenapa goiro ini di fathah? Karena dia mengikuti apa? Hukum i'rabnya si Zaidan. Nah, dengan illah. Lihat kalimatnya baik-baik. Hadaratul labu kan? Mustasna minhu disebutkan. Sama halnya hadaratul labu ila Zaidan, hadaratul labu, atul labu, mustasna minhu disebutkan.
Tidak diawali penafian kan? Nah, gitu. Maka goirnya kita baca fathah. Selayaknya Zaidan dibaca fathah begini. Paham ya? Nah, kemudian mana mustasnanya goir? Mustasna goir adalah Zaid. Dibaca kasroh nih. Kenapa? Majrur dia. Lah kenapa majrur? Karena dia mudhof ilaihnya goir. Goir itu kan isim. Ya, goir itu apa? Isim. Nah, nantinya dia menjadi mudhof. Berarti isim yang terletak atau mustasna dengan goir itu sudah pasti menjadi mudhofun ilaih. Karena goirnya sendiri adalah mudhof. Begitupun siwa. Kalau siwa mah beres ya. Siwa ini beres. Karena ya bacaannya siwa-siwa saja. Udah. Nah, nanti kita bisa irob dia paling fathah muqaddarah begitu. Paham ya? Fathah muqaddarah. Berikutnya yang dengan hasya hadharaatul labu hasya zaidan ini tanpa ma ya hasyanya tanpa ma nafiyah. Sampai sini bisa difahami? Ini kalimatnya masih positif nih. Masih positif, tidak diawali penafian atau ketika mustasna minhu disebutkan. Nanti ada varian yang lain ya karena dia variatif sekali bentuknya. Nah, ya. Jadi ada variasi yang lain, variasi bentuk yang lain untuk kalimat-kalimat istisna seperti ini. Nah, ya, slobul istisna. Nah, kemudian kita lihat i'rabul mustasna ba'da illah. I'rab mustasna setelah illah. I'rab mustasna setelah illah kita harus lihat dari bentuk kalimat sebelum ilahnya terlebih dahulu. Awalan yang pertama wujubun nasbi alal istisna. Nah, mustasna setelah ilah itu bisa wajib dinasab kapan? Idza kanal kalamu taman musbatan. Apabila kalamnya itu tam dan musbat. Nah, ya. Apa artinya tam? Mustasna minhu disebutkan. Apa itu musbat? Tidak ada penafian. Seperti contoh kalimat apa? Hadoro atul labu. Hadoro atul labu, mustasna minhunya mana? Atul labu. Kemudian ada penafian nggak? Tidak ada. Maka disebutlah musbat. Tambahkanlah ilah di situ. Kemudian tambahkanlah isim yang terletak setelah ilah. Isim yang terletak setelah ilah menjadi mustasna wujubun nasbi, wajibnya nasab di situ ya. Nah, nah ini perhatikan wa huwa mudzukiru fihil mustasna dan dia apa yang disebutkan padanya mustasna minhu ya kan? Mustasna minhu terletak sebelum adat istisna wa khalal kalam min adawatin nafi ya. Khala itu kosong. Nah, kalam itu kosong dari apa? Perangkat penafian. Contohnya hadroatul labu ila toliban. Nah, toliban itu sama seperti Zaidan tadi ya. Maka lihat di sini ya, hadroatul labu kan jumlah fi'liyah kan fi'il fa'il, atulab fa'ilnya hadoroh. Nah, selain menjadi fa'il hadoroh, dia juga menjadi mustasna minhu. Kalau kita irob ya tentu irobnya adalah fa'ilun marfu'un wa alamatu rafiyah dhammah ya kan? Az-zahirah li'annahu jamun taksirin. Kemudian illa di sini perangkat istisna ya. Dan dia perangkat yang terkategorikan sebagai huruf. Langsung saja kita katakan harfus istisnain mabniun ala sukun la mahala lahu minal i'rab. Sedangkan taliban dia mustasna dari mana? Dari kalimat hadaraatul labu kan? Nah, mustasna dengan adanya illa di sini. Maka dia wajib nasab. Wajib nasab lah karena mustasna minhu disebutkan dan kalam sebelum ilahnya musbat, tidak adanya penafian. Maka taliban kita katakan mustasna mansubun wa alamatun nasbihi al-fathah. Di dalam Al-Quran yang seperti ini juga ada di surat Al-Baqarah ayat 249. Fasyaribu minhu illa qalila minhum. Nah, ya. Fasyaribu minhu. Baik. Fasyaribu ini sudah ada mustasna minhunya. Mana mustasna minhunya? Fa'il dari syaribu. Mana fa'ilnya syaribu? Wawu. Paham ya? Gitu. Ilahnya adalah harfus isna'in mabinun ala sukun la mahalla lahu minal i'rab. Sedangkan qalilan maka dia dibaca nasab di sini wajib. Begitu ya. Mustasna mansubun wa alamatun nasbihi al-fathah. Ya. Al-kalamu fil amsilati as-sabiqah, maka kalam pada contoh yang tadi sudah lewat, sudah kita baca itu, yang hadara at-tulabu ila taliban, maupun yang di surah Al-Baqarah ayat berapa tadi? 249, itu dia tamun kalamnya. Kenapa? Li'anal mustasna minhu mazkur. Karena mustasna minhunya itu mazkurun telah disebutkan, wahwa ad-domir. Nah, ya, yaitu domir. Untuk misalkan di ayat 249 surat Al-Baqarah. Mustasna minhunya mana? Domir nih. Ya, wawul jama
wawul jamaah. Wawul jamaah fi syaribu. Nah, ya. Kemudian musbat juga. Musbat. Musbat itu artinya mujab, teman-teman semua ya. Jadi kalau dikatakan nanti, kapan mustasna setelah illah itu wajib nasab? Yang pertama, ketika mustasna minhu disebutkan, dan yang kedua, ketika kalamnya mujab. Nah, maksud dari mujab tentunya adalah musbat. Ya. Kenapa dikatakan musbat atau mujab? Li'annahu lam yusbaq binafyin. Karena dia tidak didahului dengan penafian. Atau shibahihi. Atau tidak didahului dengan apa? Yang menyerupai dengan penafian. Apa tuh yang menyerupai dengan penafian? Nahi dan istifham. Ya. Berarti kalau nanti kalam sebelum ilah didahului dengan nahi, larangan, atau istifham, ya dia nggak lagi menjadi musbat. Atau tidak lagi mujab, dikatakan mujab. Tidak. Begitu ya. Nah. Lidza wajaba nasbul mustasna, dan dengan inilah maka mustasna yang terletak setelah ilah tadi itu wajib dinasab. Perhatikan di sini qala ta'ala surah Al-Baqarah ayat 34, wa idz qulna lil malaikati wa idz qulna lil malaikati isjudu li Adam fasajadu illa iblisa. Iblisa namanya iblisa di situ menjadi apa? Mustasna mansubun wa alamatu nasbihi al-fathah. Sampai sini bisa difahami. Kita akan masuk kepada yang kedua nih, hukum i'rab mustasna setelah illah yang kedua. Nah, di sini jawazun nasbi alal istisna'i awil ittiba'i alal badaliyah minal mustasna minhu. Nah, di sini hukum i'rab dari mustasna atau isim yang terletak setelah illah boleh nasab. Kalau dikatakan boleh nasab berarti boleh juga tidak. Nah, kalau misalkan tidak nasab berarti bolehnya bagaimana? Ittiba. Dia boleh ikut ya. Dia boleh ikut apa? Dia boleh ikut i'rabnya si mustasna minhu sebagai badal. Gitu ya. Maka dikatakan alal badaliyah minal mustasna minhu. Sebagai badal dari mustasna minhu. Kapan ini? Ya, kalau nanti goiru mujab. Nah, ya, kalau dia nanti pertama kalamnya tam mustasna minhu disebutkan, akan tetapi goiru mujab, tidak musbat. Nah, kalau tidak mujab dan tidak musbat itu cirinya apa? Salah satunya diawali dengan penafian. Contoh misalkan saya bikin kalimatnya diambil dari kalimat yang tadi. Hadoro'atul labu itu kan dia tam mujab. Kalau misalkan tam yang goiru mujab bagaimana? Tinggal tambahkan saja penafian. Contoh ma. Ma hadoro tulabun. Bisa nggak? Bisa. Ma hadoro atulabu. Ma hadoro atulabu. Saya tuliskan di sini. Ma hadoro atulabu. Nah, illa illa Zaid. Nah, Zaid aja dulu kita taruh. Atul labu ini mustasna minhunya hadoro kan? Nah, berarti tam lah kalam mahadoro atul lab. Tetapi diawali ma penafian, berarti dia bukanlah mujab, melainkan goiru mujab. Goiru mujab ini nanti disebutnya manfi. Goiru mujab itu nanti disebutnya manfi. Maka hukum si mustasna, yakni hukum zaid di sini yang terletak setelah ilah, itu boleh nasab, boleh juga menjadi badal atas tulab. Kalau menjadi badal atas tulab, nah ini kita harus paham dulu konsep badal nih, kalau mau pengen betul-betul paham materi ini. Nah, tentu kita udah paham ya, yang namanya badal kan mengikuti irob. Nah, berarti dia Zaid ini bisa kita baca nasab, illa Zaidan bisa juga kita baca apa kalau dalam konteks kalimat ini? Ayo, ada yang tahu? Ada yang bisa jawab? Zaidun saja. Iya, Zaidun. Kenapa dibaca rofa Zaidun? Karena apa jadi badalnya tulab. Iya. Kenapa dia jadi badal atulab? Karena ada penafian Ustaz.
Nah, jawabnya jangan begitu. Hmm, Bukan karena penafian, tapi karena kalamnya adalah tam manfi. Paham ya? oh, Karena nah, kalamnya tam manfi. Atau kita katakan tam goiru mujab. Paham sampai sini? nah Ustaz. Iya. Ini materinya cukup membingungkan bagi beberapa orang atau pembelajar nahwu ya. Dari pengalaman saya mengajar. Baik ketika mengajar secara ilmiah ataupun nahwu-nahwu yang membahas istisna. Bingung, 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 bingung. Tapi buku ini alhamdulillah diurutkan dengan tata urutan yang luar biasa. Baik. Nah, maksudnya kita baca dulu nih, tadi belum kita baca. Annal isma yajuzu ayyakuna mustasna mansuban. Nah, bahwasanya isimnya atau mustasna tersebut, isim yang terletak setelah ilah itu bisa menjadi mustasna yang mansuban yang dinasab atau badalun minal mustasna minhu atau badal dari mustasna minhunya. Wazalika idza kana al-uslubu taman manfiyan. Nah, yang demikian itu apabila uslub atau kalamnya itu taman manfiyan. Yang tadi udah memang kita jelaskan ya. Taman itu kenapa? Li'annal mustasna minhu mazkurun. Nah, kenapa dikatakan tam? Karena mustasna minhu disebutkan. Ya. Kemudian dikatakan apa? Dikatakan manfi. Ya, wa manfiyun yaitu ghairu mujab. Li'annahu masbukun bin nafyin. Karena didahului dengan penafian. Contohnya, contoh di sini nih. Ma fatahtul abwaba illa baban. Lah, atau baban juga lagi. Enggak ya, harusnya atau babun. Bisa bisa betul betul betul. Nam ya, illa baban atau baban. Walaupun keduanya nasab begitu. Jadi nasabnya ini dia bisa terhukumi sebagai apa? Mustasna dengan illa atau nasabnya di sini bisa kita hukumi dia sebagai apa? Badal dari abwab. Paham sampai sini ya? Kalau tadi kan contoh badal kita itu badal yang mengikuti isim marfu ya kan? Atulab. Kalau di sini badal yang mengikuti isim mansub yakni abwab. Paham sampai sini? Nah, kalau nanti ada yang ingin bertanya masuk jenis badal yang mana dia nanti kalau kita irob sebagai badal nih, mustasna dengan ilahnya. Ketika kalamnya tam manfi atau tam ghairu mujab, maka nanti badalnya masuk ke kategori badal ba'at mingkul, sebagian dari keseluruhan. Ya. Masih ingat jenis-jenis badal? Nah, kalau lupa balik lagi nanti ke Tawabi ya. Beberapa lembar sebelumnya tuh. Bukan beberapa ya, agak banyak. Nah, ya, ini robnya. Kemudian di dalam Al-Quran. Di dalam Al-Quran. Ma fa'aluhu di surat An-Nisa ayat 66. Coba ada yang mau baca? Silakan. Silakan dibaca. Yang ma fa'aluhu illa qalilun. Iya, I'rabnya Ustaz ya. betul. I'rabnya ma nafiyatun la a'mal. La a'mal laha. La a'mala laha ya Ustaz. Iya. Qalilun badalun ba'd min kul min wawil jama'ati marfu'un. Wa alamatu raf'ihi ad-dhammatu. Wa ala qira'ati qalilan. Binasbi. Nah, ya. Jadi kalau di mushaf kita, coba lihat di mushaf kita. Itu kan qalilun ya. Rafa. Mushaf kita adalah mushaf kiroat riwayat Hafiz an Asim. Nah, ya, riwayat Hafiz an Asim. Maka qalil di sini dibaca atau dipilihlah qalil dengan rofa sebagai badal tentunya kan. Nah, sebagai badal. Tapi ada kiroat yang membacanya dia dengan fathah. Jadi tidak memilih dia sebagai badal, melainkan memilih sebagai apa? Mustasna dengan illa, karena kan boleh. Ini surat apa nih? Surat An-Nisa.
Oke, penasaran kiroat siapa yang memilih dengan nasab? Kita boleh lihat di sini. Surat An-Nisa. Surat An-Nisa itu surat yang keberapa? Nah, ini dia. Ayat berapa tadi surat An-Nisanya? 66. Ayat 66. Surat An-Nisa ayat 66. Oke, yang baik-baik. Ini 66 ya. Nah, mana nih? Udah nggak? Ini dia. Terlihat? Ini dia 6 ayat 66 yang qalilun minhum kan? Nah, nah, fiha qiraatani. Qalilun bisa dibaca qalilan. Untuk yang membaca qalilun itu jami'ul qura, ya, kecuali Ibnu Amir. Oke, berarti semua imam kiroat itu membacanya qalilun alias memilih dia sebagai badal. Tetapi ada kiroat yang membacanya qalilan dengan nasab berarti menjadikannya sebagai mustasna bi illah dengan illah, yakni kiroatnya Ibnu Amir. Nah ya, ya ini untuk wawasan saja. Waalaikumsalam fiik. Sekarang kita masuk ke yang ketiga, salisan. Yu'rabu hasaba mauqi'ihi fil jumlah. Nah, yang ketiga ini bagi i'rab mustasna isim yang terletak setelah ilah, dia di i'rabnya sesuai dengan kedudukannya di dalam kalimat. Nah, ini kalau sudah nakis ya seperti tadi. Mahadoro nggak ada fa'il untuk hadoro, maka yang menjadi fa'il atau yang ya atau isim yang terletak setelah ilah mustasna dengan ilah itulah yang mengambil posisi fa'il fi'il sebelum ilahnya begitu. Nah, ya. Kita baca idza kana al-kalamu manfiyan naqisan. Kalau kalamnya itu manfi naqis. Karena yang nakis itu sudah pasti manfi. Ya, kadang nih ada aja yang bingung. Di kitab-kitab ditulisnya idza kalamu naqison. Nakis doang tulisannya. Ya, karena kalau sudah nakis sudah pasti manfi. Nah, ya, kalau nakis berarti dia harus diawali dengan penafian. Ai mufarraq, ya. Wa huwa ma lam yuzkar dan dia itu adalah yang tidak disebutkan pada yang mustasna minhu. Wa yakunu dan dia harus tuh ada masbuqan bin nafyin, diawali dengan penafian. Au nahyin au istifhamin. Nahyin dan istifham ini adalah yang menyerupai nafi begitu. Fi hadhil halati pada keadaan ini indal i'rab ketika mengi'rab la na'taddu bin nafi wa illa. Ya, la na'taddu bin nafi wa illa. Ka'annahuma seakan-akan keduanya ghairu maujudaini. Seakan-akan tidak ada keduanya nih. Ya, seakan-akan apa? Tidak ada. Nahdzifuhuma, kita menghapus keduanya minal jumlah dari kalimat tsumma ba'da dzalika nu'rib. Kemudian setelah itu nu'ribu kita i'rab. Contohnya gini lah teman-teman. Ma ra'aitu. Nah, ra'aitu ini kan dia menggunakan fiil ro'a. Ro'a itu kan adalah fiil yang eh, transitif begitu ya. Butuh kepada objek, butuh kepada maf'ul. Berarti disebutnya istilahnya apa tuh? Fiil muta'addi. Oke. Tapi di sini disebutkan nggak maf'ul bihnya atau objeknya ro'a itu. Tidak. Sebelum ilah loh ya. Maka nanti isim yang terletak setelah ilah mengambil kedudukan si maf'ul bih yang dihapus. Jadi Muhammadan dia di nasab ya. Dia di nasab ini bukan berarti dia di i'rab sebagai mustasna dengan ilah. Maksudnya dia nasabnya sebagai mustasna bi ilah enggak, tapi dia nasabnya karena mengambil peran atau hukum maf'ul bih yang terletak setelah ro'a itu. Gitu. Jadi kita i'rab di sini Muhammadan maf'ulun bihi mansubun wa alamatun nasbihi al-fathah. Tapi secara makna dia tetaplah mustasna alias dikecualikan. Paham sampai sini ya? Gitu. Saya tidak melihat kecuali Muhammad. Gitu ya. Kan cocok juga di terjemahannya. Saya tidak melihat kecuali Muhammad. Jadi siapa yang saya lihat? Muhammad. Muhammad yang dilihat berarti objek dari saya. Gitu. Qala ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman ini di surah Ali Imran ayat 144,
Wa ma Muhammadun illa rasulun. Nah, ya. Muhammad di sini sebagai apa? Mubtada. Udah ada khobarnya belum? Nggak ada. Berarti yang menempati khobar adalah si mustasna alias isim yang terletak setelah ilah. Makanya Rasul di sini baca doma, ya. Jangan sampai kita maknai Rasulun adalah badal untuk Muhammad lah. Badal dari mana? Gitu. Orang kalamnya adalah apa namanya? Manfi nakis ya kan? Nah, atau nakis begitu. Kurang. Ma'nya manafiyah la amalalaha Muhammadun mubtada'un marfu'un illa adatu hasrin. Adatu hasrin ini sama ya seperti adat istisna. Nah, hasr kan pembatasan. Jadi pengecualian itu digunakan untuk membatasi atau bahasa nahwunya mengeluarkan isim yang terletak setelah ilah dari apa? Yang sebelum ilah. Hasr ini bahasa atau ungkapan dari di ilmu balaghah gitu ya. Nah, Rasulun ya khobarun marfu'un wa alamatu rafi'ah dhammah. Berikutnya di surah Al-Ankabut ayat 43. Wa tilkal amsalu nadribuha linasi wa ma ya'qiluha illal alimun. Ya'qiluha mana? Udah ada fa'ilah belum? Ini kan ya'qilu adalah fi'il. Udah ada fa'ilah belum? Belum ada. Maka fa'ilnya adalah al-alimun. Itu ya. Manya manafiyatun la amalalaha ahrufun mabniin ala sukun. Ya'qiluha. Bawah sedikit nih. Fi'lun mudhari'un marfu'un. Haknya domir mabni fi mahalli nasbin maf'ul bi. Maf'ulun bihi. Sedangkan ilahnya ada tuh hasrin la amalalaha. Nah, kenapa nggak beramal? Nggak beramal secara lafzi nih, karena dia tidak menasobkan si mustasnanya. Nah, tapi kalau dari segi makna tetaplah artinya kecuali begitu. Al alimuna kita i'rab dia sebagai fa'ilun marfu'un. Fa'ilah siapa? Fa'ilah yakilu. Gitu ya. Wa alamatu rafihi al wawu dan alamat rafa'nya adalah wawu karena bentuknya jamak muzakkar salim. Baik, sampai sini bisa difahami teman-teman semua. Untuk istisna dengan goir dan suwa, seperti tadi sudah disinggung. Nah, teman-teman bisa memahami kembali melalui rekaman betul-betul terkait hukum mustasna dengan ilah ini. Dari tiga bentuk kalamnya. Dengan itu nantinya teman-teman langsung aja baca. Atau kita nanti di pertemuan berikutnya baca hukum ya istisna ghair dan suwa. Nah, ya. Kalau mustasna ghair dan suwa itu udah pasti majrur jadi mudhaf ilaihnya. Namun yang pembahasan di sini adalah bagaimana i'rabnya ghair suwa. Ya, mengikuti apa? I'rabnya mustasna dengan ilah di dalam eh, variasi tiga bentuk kalam yang tadi kita baca ya. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Tidak ada? Kalau gitu, jika tidak ada pertanyaan, kita cukupkan pembelajaran pagi hari ini. Ya, insya Allah kita akan lanjutkan di hari Jumat lah, insya Allah di hari Jumat. Jadi kita rencanakan kembali setiap pekan itu 2 kali. Kalau bisa lebih ya nanti sih saya akan kabarkan kembali. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Syukran jazakumullah khairan al-hudrikum wa barakallahu fi ulumina wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan. بارك الله فيك Wa iyyakum.